harus Pak Tony jawab. Dan ini Pak Tony nggak tahu ya kita ini mau nanya apa ya? Nggak tahu, Nggak tahu. pasrah. Nah, memang ini tujuannya untuk konten, cuman ada hal-hal yang mungkin pengen Pak Tony sampaikan juga di sini, atau dia pengen membuktikan kalau dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami dan semua yang ada di ruang kopi boleh. Mbak Christine semuanya, siapa? Dani juga tadi mau nanya. Semuanya boleh, bebas mau nanya apa. Ini kita menunjukkan seperti apa kualitas beliau dalam menjawab. Dan kalaupun udah dijawab nanti bisa dibantah lagi Pak ya? Contoh misal Ya. Bapak Tony menjawab yang menurut kami atau kalian gak masuk akal boleh dibantah. Pokoknya kita hajar habis-habisan bos satu ini satu. Kapan lagi ya kan? Harusnya ini tadi beberapa orang tapi karena satu yang lain hal kita tinggal berempat. 4 tambah 5 berapa Pak? 9. Ya. Tanggal 14 coblos nomor? 9. 9. Apa-apa? 9. Apa ini kan tayangnya di YouTube beliau kan? Ya kita nyoblosnya sesuai yang punya channel YouTube aja. Nah ini kita mulai dari ini 15 menit Pak ya? Udah siap pertanyaannya? Udah siap juga? Nah, harusnya yang pertama tadi, tak buka sekalian aja ya? Kita mulai dengan pertanyaan yang mungkin gampang dulu Pak ya. Yang paling gampang lah. Dan yang mudah-mudah dulu. Mohon maaf nih Pak, sesuai casing Bapak nih. Bapak kan Chinese lah kita bilang. Bapak Chinese dan kebetulan juga non-muslim Pak ya. Bisa dibilang non-muslim di sini minoritas Pak ya. Dan juga Chinese pun kebanyakan Minoritas. Chinese juga minoritas di sini. Maksudku, kenapa dengan background yang Bapak punya ini, Bapak berani mencalonkan diri sebagai caleg dan harapan sebesar apa yang Bapak punya dengan kekurangan itu tadi? Mungkin itu salah satu kekurangan yang Bapak punya kan? Kalau dilihat dari yang lain bisa dibilang orang-orang asli sini gitu. Coba dijawab Pak. Oke, ya saya pengen maju walaupun dari minoritas justru karena kadang-kadang yang minoritas ini tidak punya saluran untuk bersuara atau takut gitu loh. Jadi saya berusaha menjembatani teman-teman yang mungkin non-muslim atau mungkin Tionghoa itu kadang-kadang nggak tahu mesti curhat ke siapa. Nah saya berusaha dengan saya duduk di anggota dewan itu juga bisa menjembatani kadang-kadang kebutuhannya apa nih. Kayak contohnya, oh pembangunan rumah ibadah yang non-muslim kadang-kadang susah beritanya di situ ya kan. Maka saya sebenarnya pengen ngecek bener nggak sih atau kadang-kadang ada yang tidak sesuai aturan, nggak sesuainya di mana yang bisa kita akomodir gitu loh. Itu aja sih, simple dari saya gitu. Tapi dari pertanyaan tadi contoh misal hal itu pernah Bapak dengar nggak gitu? Contoh misal saya lah misal, lah nyoblos itu aja yang tetangganya Sigit, yang orang sini yang benar-benar sama kayak kita, bukan dari kayak wong kono kayak gitu. Pernah ada dengar seperti itu nggak Pak, Bapak pribadi? Kalau itu ya pasti dibilang wah ngopo nyoblos Cino gitu kan. Ya, maka saya selalu bilang kalau ada anggota dewan yang seperti itu, jangan-jangan emang kemampuannya hanya sebatas itu. Karena kita kan lahir nggak bisa milih casingnya seperti apa, di keluarga yang seperti apa, betul kan? Jadi kalau misalkan kita bilang, oh cuma karena casing aja, ya berarti mungkin kemampuannya dia sebatas casing, gitu loh. Itu yang mau saya jawab. Nah itu kan tadi katanya kalau pas lahir nggak bisa milih. Nah sekarang kan Bapak udah dewasa, udah bisa milih. Nggak pengen gitu pindah milih agama lain biar mungkin menarik masa atau apa? Ya kalau misalkan itu yang terjadi maka orang akan melihat saya orang yang sangat transaksional ya. Demi jabatan saya mau pindah agama atau demi jabatan saya mau bisa melakukan apapun gitu loh. Dan saya nggak mau karena saya merasa saya cukup punya prinsip lah untuk itu. Yang Bapak lakuin untuk menarik perhatian orang-orang itu untuk bisa milih Bapak? Di acara-acara seperti ini, jadi saya datang ke UMKM, saya tanya ada masalah apa, lalu kira-kira ada solusinya enggak yang selama ini udah pernah dicoba apa, kayak contohnya saya ke pasar Gerabak gitu, mereka merasa keberatan, enggak dasaran, enggak pergi ke pasar tapi ditarik restribusi. Hal-hal seperti itu yang perlu kita carikan solusinya, karena selama ini mereka punya wakil rakyat, punya pejabat eksekutif yang berasal dari daerah itu.
tapi nggak bisa berbuat banyak gitu loh. Ada yang mau nambahin atau nanya solusinya apa atau apa? Udah. Ya udah. Kita ke pertanyaan. Pertanyaanmu rada keduren, jadi ra mudeng nek ngomong restribusi. Ya. Pengen tak terusin sebenarnya masih, tapi karena durasi takutnya nanti yang lain nggak kebagian pertanyaan. Sebenarnya ada satu lagi pertanyaan yang itu sebenarnya. Nanti kalau durasinya panjang ya. Mungkin kita beralih ke pertanyaan dari Mas Sigit dulu coba. Atau mungkin kalau penonton punya pertanyaan silakan. Oke. Tadi aku menyambung sama materi stand up yang dibawakan Pak Antoni. Tadi ada berita ya, beritanya resmi berarti ya Pak? Bukan ngarang sendiri kan. Yang katanya PNS yang gajinya di bawah 8 juta itu termasuk kategori miskin dan berhak atau bisa mendapat bantuan gitu kan. Nah gini, untuk prakteknya yang sekarang kan itu di masyarakat banyak banget penyaluran bantuan. Apakah itu maksudnya lebih efektif mana dengan masyarakat itu dikasih bantuan atau dikasih kesempatan untuk bekerja, katakanlah lapangan pekerjaan. Karena kalau misal bantuan ini hanya di periode tertentu, jika udah ganti, lalu masyarakat akan mengandalkan apa kalau masih ketergantungan sama bantuan itu tadi? Betul. Nah, yang perlu dipahami, sebenarnya banyak sekali dari, ya kita ngomong pejabat kita lah ya, itu menggunakan bantuan itu memang untuk memanjakan dan membuat masyarakat itu bergantung hidupnya sama bantuan itu. Sehingga, kalau saya nggak jabat, saya nggak kasih bantuan. Karena biasanya bantuan itu disalurkan hanya ke konstituennya. Artinya misalkan ke dapil saya. Padahal saya kalau udah jadi wakil rakyat di Purworejo, harusnya seluruh Kabupaten Purworejo ini, saya harus mewakili mereka. Nggak bisa hanya dari satu daerah. Tapi pada kenyataannya, hanya pada satu daerah. Kemudian tadi ngomong soal kesempatan kerja, itu juga betul. Kemarin saya ketemu sama pemuda penggerak, pendamping desa. Dia karena di desanya itu banyak yang menerima PKH, bantuan-bantuan itu, maka yang terjadi sekarang kesulitan cari tenaga ngarit. Karena anak mudanya mikir apa? Ngapain ngarit aku untuk PKH 300.000 kok wisano gitu loh. Gengsi ngarit sekarang gitu loh. Atau untuk bersihin gulma itu loh. Ya. Itu. Nah, ini kan karena mungkin udah menjadi kebiasaan karena prakteknya udah ada itu kan dimanjakan sama bantuan. Nah, mungkin sebelum ke prakteknya rencana untuk sedikit menggeser karakter yang seperti itu dari Pak Antoni sendiri itu gimana? Saya udah punya program, habis ini saya akan bikin posko. Kemudian saya juga kemarin udah ngasih program kalau yang memang saya udah duduk, saya akan bentuk ranting sampai ke desa, sampai ke tingkat TPS. Dari situ nanti saya akan, biasanya orang kalau ngasih pancingnya terlalu susah, kan akan, males lah kerja gitu. Kita kasih kerjaan yang sangat simpel gitu loh. Jadi, apa itu? Saya nanti akan ngasih insentif untuk mereka, tak bagi voucher diskon sumber alam. Ya kan? Tinggal mereka perlu cari, dia perlu jual kuponnya itu, kalau dia nggak pakai. Ya kan, dari situ saya mau bilang bahwa dengan kupon ini sebenarnya udah hampir kayak duit, ya kan. Tapi kamu perlu bergerak untuk mencairkan ini, gitu. Karena kalau dia nggak mau bergerak sama sekali, ya udah nggak ada yang bisa nolong. Bantuan seperti apapun tidak akan bisa membantu mereka untuk naik taraf hidupnya, gitu loh. Kalau cuma disok-itok gitu loh. Karena apa? Orang harusnya dari sininya dulu, gitu. Berarti intinya diajak kerjasama untuk Betul. Untuk mendapatkan itu harus jadi supagen sumber alam. Apakah itu sama nggak sih kayak yang money politik, cuman ini bedanya melalui voucher? Beda, kalau menurut saya beda. Karena kenapa? Kalau money politik itu Anda langsung ngecungke. Jadi orang langsung oke, itu sangat transaksional dan itu selesai. Satu kali putus. Ya. Nah kalau dari Pak Antoni sendiri? Karena kita akan bina dia jadi subagen saya. Karena saya kan punya perusahaan. Gitu loh. Jadi saya akan bina dengan dikasih insentif dulu di awal. Sehingga apa? Ini dia nggak harus modal. Sekarang gini, kalau misalkan Mas Sigit nggak tahu dunia transport, ya kan? Tiba-tiba tak tarik jadi supagen, dan supagen di saya itu harus deposit uang. Maka akan sangat sulit toh orang untuk bergerak. Pak, lah ngaku sange lo, meh kerja malah kon metu duit sih, kan susah. Bener. Tapi kalau saya kasih voucher, oh iya ini voucher, maka dia akan cari peluang. Ini harus diuangkan. Dia akan cari peluang. 1, 2, 3, 4, 5 dia bisa jual, dia akan ketemu pasar.
saat dia ketemu pasar, saya bilang, oke, kamu tinggal deposit segini, udah kamu jadi agen. Gitu loh. Jadi ada kayak anak tangga, kita kasih anak tangga yang nggak terlalu tinggi dulu. Untuk keberlanjutan berarti. Ya. Oke sih. Mungkin dari saya itu dulu. Bisa lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mas Fajar. Oke, terima kasih Pak Antoni, luar biasa. Kita iki. Kata aing kok vouchernya kudune ora mung Sumbralam kita ruang ngopi karo seruang. Asik. Nah, itu sebenarnya. Ini Pak, ini kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Jadi sekarang ini seperti kita tahu banyak negara sedang mengalami penurunan tingkat fertility. Kelahiran anak gitu loh Pak maksudnya. Dan tentunya itu kaitannya dengan hubungan suami istri. Nah di Purworejo itu beritanya terakhir datanya itu ada di tahun 2023 nih Pak ya. Per Oktober saja itu ada 1020 kasus cerai gugat. 1020 kasus cerai. Anggaplah itu cerai ya Pak ya. Nah, terus dominasi penyebabnya itu 739 karena perselisihan, 188 karena ditinggalkan oleh satu pihak, masalah ekonomi 156, sisanya zina, selingkuh, mabuk dan lain-lain. Nah, sebagai caleg atau katakanlah Pak Tony seandainya nanti jadi, apa yang bisa dilakukan Pak Tony dalam kasus seperti ini agar setidaknya menurun lah, karena itu kaitannya dengan keturunan Pak. Maksudnya ketika itu bercerai gitu kan nanti nggak punya anak dan sebagainya, kita nggak ada penerusnya gitu loh Pak maksudnya. Walaupun ya orang-orang gagal yang diteruskan, tapi kan maksudnya ya minimal nambah anak lah gitu maksudnya. Oke. Silakan Pak Tony. Oke, terima kasih. Nah ini saya suka ini, contoh cara bagaimana data itu bisa diolah sesuai dengan asumsi pembacanya. Karena tadi belajar dari Bontot, cerai itu belum tentu nggak punya anak. Rempuk iki Ya rempuk. kan? Jadi bisa jadi orang itu punya anak lalu bercerai. Ya. Ya kan? Ya itu tapi bagus. Pertanyaannya gini, kadang-kadang kita ini memang dalam, kebetulan saya juga hipnoterapis, saya juga konseling pernikahan bisa, ya kan? Jadi kadang-kadang orang untuk mau menikah itu mikirnya yang baik-baik dok. Artinya dia mikir, waduh aku pestanya akan petong dino petong wengi, ya toh, ngundangi artis ini dan lain sebagainya. Tapi pada saat titik mereka sudah sampai pada pernikahan, mereka tidak tahu setelah ini mau kemana, perencanaan hidupnya seperti apa. Maka harusnya saat para calon pengantin ini mau menikah, ya kan, itu kan saat menggebu-gebunya, rasanya aku akan melakukan segalanya untukmu, betul? Betul. Itu harusnya dikasih pembinaan pernikahan. Istilahnya kayak kursus pranikah. Sehingga ini loh, perencanaan keuangan itu sebenarnya ini. Kamu harusnya kalau dari keuangan segini, nabung itu gini. Oke, lalu sex education, itu kan kayak gini. Karena itu sangat banyak yang tidak diketahui masyarakat. Betul. Gitu. Nah, harapannya dengan kita mengedukasi, maka mereka benar-benar matang, baik secara, gak cuma fisik ya, secara mental dan pikiran, lalu keuangan itu juga sudah sehat dan siap memasuki jenjang pernikahan. Dari situ harapannya angka perceraian bisa diturunkan dan yang lebih penting kita menghadapi 2045 itu generasi Indonesia emas. Disitulah nanti sangat penting generasi yang baik itu. Iya. Menarik. Okay. Jadi tadi maksudnya Pak Tony kita memberikan edukasi dulu kan tentang kehidupan pernikahan gitu loh, maksudnya apakah itu seks edukasi, apakah itu keuangan, apakah itu dan lain sebagainya. Nah, persoalan yang lain di sisi lain adalah anak-anak muda sekarang ini kan banyak yang maaf ya, maksudnya hamil duluan gitu loh. Nah, sebelum masuk kelas edukasi dia udah hamil duluan gitu. Ini kan jadi persoalan. Nah, ketika dia harus belajar dengan ekonomi, belajar dan sebagainya, dia sudah sibuk ngurusin anak nangis gitu loh. Nah, ini kan menjadi masalah baru. Nah, tentunya setelahnya banyak sekali kasus rentan bercerai kalau orang menikah hamil duluan karena tadi di awal tidak siap itu tadi. Nah, bagaimana Pak caranya untuk, kalau yang tadi oke lah, yang mungkin ada persiapannya gitu. Kalau yang untuk yang yang hamil duluan ini, untuk menanggulanginya gimana Pak? Karena ini juga potensi. Oke, jadi saya sudah melakukan kegiatan untuk membangun generasi ini sejak 7 tahun yang lalu saya bikin sekolahan dari SMP. Karena disitulah kita ngasih sex education, kemudian gimana pola pikir yang baik dan benar. Sehingga saat anak itu pengen sesuatu, dia belajar tuntas mengenai hal itu. Oke. Gitu. Jadi saya punya sekolahan
saya didik anak mulai dari situ. Memang hasilnya nggak bisa instan. Karena kalau kayak gini, ini bisa dibilang saat ini kita mau handle orang udah cerai mau diapain. Ya kan? Betul. Tapi kita mikirnya supaya nggak terulang gimana. Ya kan? Nah kita memulainya dari usianya yang lebih dini memang. Saat mulai SMP. Karena saat ini SD pun sudah mulai terpapar pada kegiatan seksual. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa. Tadi Oke. sudah pertanyaan dari Sigit sama Fajar tentang Mhm. ini tadi bahas tentang voucher. Voucher itu tentang pernikahan dan hamil di luar nikah dan sebagainya ya. Yoi. Untuk membuka ini, melanjutkan yang tadi, coba pengen kurangkum dan ini bisa menjadi salah satu saran untuk Pak Tony. Kalau misal dia pengen mendapat banyak suara. Kasih. Ini tadi ngomongin tentang Pak Tony bagi-bagi voucher. Mas Fajar ngomongin tentang generasi yang ya nggak bisa dipungkirin ada orang-orang yang hamil di luar nikah Pak ya. Dan bisa dibilang itu mungkin generasi milenial lah. Seumuran itu Mas, Pak ya? Udah masuk ya? Milenial ya? Bisa jadi itu dan termasuk salah satu target Pak Tony bukan usia segitu? Termasuk kan? Termasuk. Nah ini saran untuk aku Pak. Daripada Bapak bagi-bagi voucher sumber alam, mending obrolan mereka digabung. Terus Bapak bagi-bagi voucher Aha. yang anak-anak milenial suka. apa tuh? Bagi-bagi voucher hotel. Wah, nyambung sih emang Kan, dari Pak. dua pertanyaan. Coblosannya di tanggal 14 Februari. Oke, Dan itu hari kasih sayang. bener. Coba. Bisa Pak, apa setuju untuk melakukan itu? Memang sebaiknya tanggal 14 Februari 2024 besok kalian nyoblos. Jangan sampai nggak nyoblos. Iya kan? Bener. Nyoblos nomor. Ya, 9. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan. Tadi buat nyambung aja biar Buat nyambung. Biar ketoknya nyambung. Ya, Tapi biar nyambung kita, gak sih? biar kita terlihat profesional aja. Tapi kalau hal-hal kayak gitu terlepas itu dosa ditanggung sendiri kalau bisa jangan. Mesake wong tuamu. Bener. Ada Orang tua pertanyaan? kalian belum tentu sekaya Pak Antoni. Benar, jangan juga menikah butuh banyak persiapan. Ada yang mau nanya apa aku lagi? Oh ya, langsung kita kasih. Aku dulu tanya lah. Dulu, yuk. Gini Pak, jadi ini yang saya lihat Pak ya, maksudnya di kondisi di lapangan. Banyak mungkin caleg atau calon pejabat atau bahkan sampai calon presiden selalu mengatakan bahwa saya akan membuka lapangan kerja. Saya kira di Indonesia ini tidak kekurangan lapangan kerja. Saya kira seperti itu. Tapi yang nggak ketemu adalah ketika satu perusahaan atau usaha baik dari UMKM sampai perusahaan membuka satu lapangan kerja, pasti kan ada spesifikasi syaratnya. Nah, yang jadi persoalan hari ini adalah syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh para pengangguran. Jadi pengangguran pengennya gaji gede, masuk minggu, Senin, Sabtu libur. Nah itu yang jadi masalah. Ya kan? Nah, atau mungkin skill-skill yang lain, misalnya komputer, misalnya media sosial, atau mungkin sekarang mungkin kalau di era digital misalnya editing dan lain sebagainya. Nah, lowongan itu sebenarnya banyak sekali, tapi yang nganggur ini memang dasar nggak mau belajar atau mungkin memang nggak bisa atau nggak punya kesempatan. Akhirnya angka penganggurannya meningkat. Padahal kalau kita mau lihat betul, angka lowongan pun sebenarnya banyak. Hanya saja tidak match gitu loh, tidak match. Otomatis yang nganggur tetap nganggur, lowongannya juga tetap ada. Mungkin Pak Tony karena punya perusahaan pernah mengalami momen seperti itulah, nyari karyawan susah nemu yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sebagai caleg nih Pak, atau nanti setelah misalnya berhasil gitu ya, duduk di kursi DPRD Purworejo, itu apa yang bisa dilakukan untuk kasus ini? Oke, wah ini menarik sih sebenarnya. Dan ini sangat praktis ya Ya. pengetahuannya. Jadi kalau saya duduk, sebenarnya nggak perlu jadi caleg sih Ya. harusnya. Tapi ini buat teman-teman lah nanti siapapun yang duduk di sana atau dari pemerintahan saat ini kalau mau. Sebenarnya kan di Dinas Tenaga Kerja itu ada yang namanya kalau pencari kerja itu kartunya kuning. Ya. Minta kartu kuning katanya. Oke. Ya kan? Nah di situ harusnya di list. Itu. Perlunya apa? Tapi masalahnya kadang-kadang emang satu, perusahaan itu mungkin kurang sinkron sama dinas atau Iya. nggak tahu dinasnya yang nggak mau kunjungan ke
ke perusahaan atau caranya berkomunikasi masih sangat kuno. Oke. Ya kan? Bahkan di tempat saya, kadang-kadang saya bilang, oke, lowongan kerja ini speknya ini, minta di email. Generasi sekarang tuh sangat malas membaca. Jadi kadang-kadang ada yang DM ke saya. Emailnya "Pak, apa? Lowongannya masih ada enggak? Gitu Iya. loh. Gitu loh. Ya kan? Kenapa enggak langsung dicoba sih? Kirim aja email ke situ. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau masalahnya seperti itu, kalau orang itu tadi dibilang penganggurannya udah males, itu kita udah nggak bisa apa-apa. Iya. Ya kan? Tapi kalau mereka memang, Pak saya pengen kerja, tapi saya masih belum bisa. Iya. Tapi saya mau belajar. Oke, kalau gitu belajarnya saya akan minta tolong kelas dari Dinas Tenaga Kerja dan sekarang banyak sekali kelas-kelas online sih sebenarnya. Oke. Tinggal gimana kita memfasilitasi, yuk kumpul di mana kapan. Nah, saya rasa ruang-ruang seperti ini Iya. itu sangat bagus kalau bisa mengundang narasumber yang kompeten. Oke. Sehingga teman-teman yang lagi makan, lagi santai ini itu bisa sambil makan dengar informasi. Oh, ada pelatihan di sana, ada pelatihan di sini, ya kan? Sehingga nanti mereka bisa ke sana, lalu sama tenaga kerja itu harusnya punya database. Dinas Tenaga Kerja itu di tempat kita saat ini ngurusinya apa? Biasanya kalau geger mau pemecatan. Oh, Itu PHK, baru, PHK. PHK mereka baru turun tangan. Kenapa enggak menyalurkannya dengan benar, ya kan? Artinya datang ke perusahaan, Pak, Bapak kan di bidang transportasi misalnya. Iya. Ini kita ada lulusan SMK tahun ini sekian, tahun ini sekian gitu loh. Sehingga kalau nanti saya jadi dan bisa berinteraksi dengan dinas lebih intens, maka Iya. saya akan mengusulkan, hei dinas, Mbok tolong kamu lebih intens ke perusahaan atau ya istilahnya bikin jadi jembatannya itu. Iya. Kenapa? Saat ini bahkan perusahaan-perusahaan gede di Jakarta itu sebenarnya, mereka bypass langsung ke SMK untuk cari tenaga kerja. Ya kan? Jadi mereka kayak lebih percaya sama SMK-nya untuk nyeleksi. Iya. Artinya Gitu. tidak melalui kedinasan Dinas. tadi Ya, itu. jadi yang kita buta itu apa? Data. Kalau sekarang kita tanya, ini mau pemilu nih, ya kan? Oh, desa sini yang ngerantau di sana berapa banyak sih? Wah, nggak tahu Oke. Datanya nggak punya. Jadi saat ini di generasi milenial ini, data itu merupakan sebuah apa ya? Ya kalau kita bilang sekarang mata uang, Iya. gitu loh. Karena data bisa diperjualbelikan, gitu kan. Nah ini kadang-kadang pemerintah kita agak terlambat di sini. Oke, menarik. Jadi artinya usaha-usaha untuk bagaimana caranya dari pemerintah untuk bisa mengetahui spesifikasi apa yang dibutuhkan. Ya, dan kita harus tahu, oh industrinya kita ini di Purworejo, sektornya mana yang banyak? Oke. Ya kan, pabrik kah, atau pertanian kah, atau apa? Lalu dilihat tenaga kerjanya yang melimpah itu berapa komposisinya? Oke. Wah, jebule SMK-nya otomotif tuh banyak banget, padahal di sini sektornya pertanian. Baik. Ya nggak masuk. Iya. Nah, gimana kita menyingkronkan hal itu? Oke, menarik. Tapi ada satu lagi Pak kendalanya. Mungkin jawabannya sudah teman-teman mungkin juga sudah tahu jawabannya apa. Tapi ini yang sekarang menjadi fenomena adalah bagaimana anak-anak sekarang itu senang sesuatu yang instan. Nah, katakanlah mereka tahu ada lowongan kerja. Mereka tahu cara daftarnya, mereka tahu, tapi begitu tahu misalnya gajinya ya UMR Projo berapa sih Pak? 2,1 Oh, sekarang. 2,1 ya. Kemudian mereka berhitung, wah 2,1 lah aku bisa dapat apa, makan apa. Mereka pengennya langsung 10 juta. Atau bahkan gara-gara media sosial mereka pengennya langsung seperti Atta Halilintar. Ya kan? Atau Ria Ricis, padahal sekarang cerai kan orangnya. Enggak, maksudnya mimpinya itu langsung tinggi. Nah, kalau tadi teknisnya ya Pak, teknisnya seperti itu. Mungkin jawabannya terkesan klise, tapi apa sih yang bisa kita katakan ke anak-anak ini yang masih muda, yang mereka itu pengennya rebahan, besok pagi bangun tidur jadi anaknya sumber alam gitu loh maksudnya. Kan itu mustahil. Nah maksudnya apa sih yang bisa kita berikan, satu energi yang seperti apa, yang non teknis sekali lagi, agar mereka itu bisa tahu dan percaya bahwa oh dalam kehidupan itu ada prosesnya gitu loh. Bahkan untuk kehidupan seperti Pak Tony pun nggak semudah yang dibayangkan orang-orang gitu loh. Bagaimana cara menyampaikan ke mereka ini? Ya ini sebenarnya rekaman ini tinggal di-share sebanyak-banyaknya ya. Karena tadi udah ngasih pernyataan, ngasih pertanyaan, ngasih jawaban.
wis rampung aku gitu. Ya kan pengen dengar. Jawab, tanya sendiri, dijawab sendiri. Tapi memang itu caranya gimana ya? Ini pengetahuan seperti ini harus di-share sebanyak-banyaknya. Memang tidak ada yang instan gitu loh. Jadi saya bikin channel YouTube pun itu sangat susah dan karena saya kebetulan suka belajar. Jadi saya tuh sebenarnya kecemplung jadi YouTuber nggak sengaja. Pengen membuktikan zaman saya tuh nggak mudeng. Mosok sih YouTube kok iso metu duit iki skondi gitu loh. Nggak masuk di akalnya saya. Lalu saya mulai membuat konten. Membuat konten ngikutin cara yang di YouTube. Lah, kebanyakan generasi yang karena tadi dibilang instan itu nggak bisa bertahan lama, nggak bisa bertahan cukup lama untuk konsisten bikin konten. Gitu loh. Oke. Jadi mereka selalu bikin konten karena bayangannya duit. Kalau saya dilalah karena saya kerjanya di transport, saya bikin kontennya tentang transport. Kenapa? Saya ngoceh apapun, itu harus saya lakukan. Jadi saya dandani bis, ya tinggal tak syuting. Kenapa? Kalau enggak di syuting pun saya harus dandani bis. Betul. Jadi harus ada tak posting, ada yang suka syukur, enggak suka enggak apa-apa. Lah karena saya kerjaannya di situ, maka konsisten terus sehingga akhirnya terbentuklah pasar, yang suka sumber alam. Oke. Gitu loh. Nah ini bisa dilakukan di semua bidang, memang harus konsisten. Iya. Sebagai Pak Tony, sebagai caleg gitu, apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman ini? Maksudnya anak-anak muda sekarang yang mungkin UMR Projo tuh bahkan yang Jogja pun komplain Pak, 2, sekian itu komplain. Apa sih yang bisa disampaikan nasihat finansial lah itu? Oke, nah ini bagus ini ya, nasihat finansial ya. Sekarang kalau misalkan saya bilang berandai-andai, Oke. gajinya 1 juta, itu Anda bisa nabung 500.000. Iya kan? Oke. Sekarang kalau Sigit dapat gaji 2 juta, harusnya bisa nabung berapa? Jawab cepat. 1 juta. Nah, ini salah teman-teman. 1.500.000 Pak. Nah, ini bener. Ya, aku suwi dolan karo Cino soalnya. Nah itu loh, kadang-kadang kita gajinya 1 juta, kita bisa hidup dengan 500.000. Ya kan? Oke. Wah kita punya cita-cita mempeng, kita tabung tenan 500.000. Ya kan? Dan ini nasihat finansial yang juga disampaikan oleh orang tua saya. Iya. Ya. Saat kita punya gaji 2 juta, kita berpikir apa? Wah aku kerjanya wis rada ngoyo ya ngepenake awak sithik lah. Iya. Gitu loh. Banyak sekarang. Biasanya kopi saset saiki ya nang ruang kopi. Oke. Gitu. Nah, itulah yang jadi tadi itu nabungnya jadinya cuma 1 juta. Padahal harusnya kalau kita tetap konsisten itu bisa nabungnya 1,5 juta. Gitu. Itu nasihat finansial. Artinya sebenarnya bagaimana kita memanage keuangan ini sebenarnya mau berapapun bisa. Mungkin memang kalau kita lihat orang yang di atas kita ya selalu akan merasa kurang gitu loh. Artinya harusnya itu tidak menjadi pematah semangat ya Pak ya, walaupun UMR Projo katanya rendah dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan yang mematikan belum dikeluarkan loh. Ini ada dari pengunjung kebetulan yang ingin bertanya juga. Masuk sini. Ini nih. Nah. Oke. Aku mau tanya ini Pak. Oke. Perkenalkan nama saya Junot. Halo, nama saya Junot ya. Biasanya dipanggil Junot gitu. Ini aku mau tanya ini Pak. Ini kepada Bapak Antoni ya. Dan kebetulan juga sedang nyalek. Dan semoga bisa jadi ya. Nah ini aku mau tanya sama Pak Antoni. Ketika di lapangan kerja itu, khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia itu kebanyakan yang dicari itu rata-rata umur maksimal itu 30 tahun. Untuk pekerjaan. Apapun itu bidangnya, 30 tahun. Sedangkan saya pun itu juga sebetulnya butuh pekerjaan, tapi bagi kami ya yang umurnya di atas 35 tahun itu pastikan tidak lolos dengan seleksi itu ya. Semisal nih jika Bapak sudah berhasil jadi seperti itu, kira-kira solusinya apa ini buat
teman-teman yang pengen kerja, yang nggak punya pekerjaan pas tapi di umur 35 tahun ke atas. Itu kira-kira apa ini solusinya buat Bapak ini nanti? Terima kasih. Oke, wah ini pertanyaan menarik ya. Tapi saya kasih satu tips ya, Mas Junot. Karena kebanyakan, bahkan saya sendiri pun melakukan. Saya saat misalkan bikin lowongan kerja, itu pasti akan ada range usia yang kita harapkan untuk produktif di situ. Tapi sebenarnya yang tidak diketahui sama para pelamar itu, kalau Anda di luar speknya itu masalah usia tok, tapi Anda merasa kemampuan bisa, Anda ngelamar aja. Karena dari situ sebenarnya kita pengen lihat, Anda kalau dikasih halangan segini, itu ketemu yuk, aduh ono mejane balik, atau Anda mencolot ke atas meja, ngelewatin meja itu. Nah, saya berharap orang-orang yang nekat dengan, waduh iki usianya harusnya 30, tapi saya 35, tetaplah tak lebok. Oke. Nah, biasanya kita akan lihat, ini orang udah dibilangin usianya 30 maksimal, tapi ini 35 tetap nekat ngelamar. Orang akan beranggapan, pasti dia punya sesuatu dong, gitu loh, ngelamar. Lalu akan dilihat speknya. Nah, dari kertas lamaran itu kita bisa baca, ini orangnya kreatif atau enggak, gimana dia menceritakan itunya, atau portfolionya seperti apa, ya kan. Karena memang ada yang nggak bisa diraih oleh umur yang masih muda, pengalaman, kematangan. Kenapa kok driver itu saya milih tetap di atas 30 tahun. Kenapa? Karena kematangan emosional waktu kita berkendara. Kalau secara teknis, anak kecil sekarang udah bisa naik motor. Tapi gimana kita ngalah ya kan, justru kita ini di posisi benar, tapi ngelihat anak muda yang atau kaum yang rating kanan belok kiri itu kita bisa ngalah, gitu loh. Jangan sampai kita bilang, wah aku bener kok, tubruk wae, aku posisinya bener kok. Nah itu yang kita tidak inginkan, gitu loh. Nah kalau solusi untuk permasalahan itu tentunya agak kompleks, karena bahkan di pemerintahan sendiri pun ada range usia kerja, ya kan. Tapi kalau saya akan berusaha, kalau memang itu banyak, kita akan cari solusi untuk menampung. Contohnya, tadi kan waktu bercanda dibilang, gimana nih nanti seniman-seniman Kuto Arjo atau pembaca teret gitu kan. Bisa nggak dapat manfaat dari anggota dewan? Saya bilang bisa kalau mau, bikin kelompoknya. Tapi itu harus terdaftar. Jadi nanti saya justru akan melihat aturannya apa, ya kan. Oh, bisa dapat bantuan atau bisa dapat bantuan pelatihan dengan cara seperti ini. Maka bisa jadi Anda bikin kelompok, lalu akan saya bimbing. Karena saya akan setelah jadi akan bikin posko. Yaitu Anda bisa lapor, Pak seniman Kuto Arjo nggak ada yang ngopeni, bla 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 bla, ya kan? Oke. Seniman itu identitasnya gimana? Lah kalau Anda berkelompok dan itu kelompoknya didaftarkan, kita bisa secara resmi. Karena kan nggak bisa anggaran negara itu dikasihkan ke orang, aku kenal Mbak Juno toh, ini seniman kok. Dikasihin, nggak bisa gitu loh. Jadi saya duduk di sana itu memang tugasnya ngintipin kalian, kunci jawabannya apa toh? Lah baru ngandani, kalian tolong berkumpul, bikin organisasi resmi didaftarkan ke pemerintah, maka bisa dikasih dana oleh pemerintah. Sehingga itu resmi untuk kepentingan umum, bukan untuk pribadi karena wah aku kenal Mbak Bontot atau Sigit atau Mas Fajar, itu nggak bisa gitu. Oke? Tapi kita akan pasti carikan solusi, ya. Terima kasih. Tapi nunggu Bapak jadi dulu itu ya? Karena terus terang kita ngomong ngoceh seperti ini, Belum bisa. nggak akan ada gunanya kalau saya nggak duduk dan ngelihat aturannya di sana seperti apa. Nah, makanya kita lihat itu semua biasa terrealisasi atau enggak ya kalau Pak Tony udah di sana. Betul. Kalau belum di sana. Nah, kalau di sana nih, terus Bapak ternyata enggak melakukan itu gimana? Kan saya menjanjikan ada poskonya. Oh, poskonya pasti dibuat Pak ya? Pasti. Oh, kita agak bergeser dari yang barusan. Itu tadi kan bisa terrealisasi kalau Bapak udah di sana Pak ya? Ya. Otomatis dari tulisan baju ini pun boten ngapusi, boten korupsi. Ini juga bisa terbukti kalau Bapak nanti udah jadi kan? Oh, iya toh ya. Iya kan? Oh, yang buatan ngapusi saya udah terbukti. Oh iya. Karena kita dalam dunia usaha begitu ngapusi biasanya Hilang. langsung habis itu. Berarti boten korupsinya kan sekarang kita belum tahu nih Pak. Karena Bapak belum di sana. Pertanyaan awalnya kalau bener nih Bapak nggak pengen korupsi? Saya ngomong jujur ya.
karena saya belum pernah satu bentuk-bentuk korupsi itu yang seperti apa, saya juga belum belajar. Ya kan, kalau kita tahunya kan, oh Mas Bontot supaya dapat uang nyogok, ya kan, supaya bantuannya ke Anda. Lah itu kayaknya pandangan umum tentang korupsi itu seperti itu, ya kan. Nah kalau yang itu sih, saya ngelihat gini loh, korupsi itu atau orang kan sebenarnya pengen dapat uang secara instan kayak tadi, ya kan. Nah kalau katakanlah kita sudah punya penghasilan yang cukup, ya kan. Biasanya orang korupsi kan bilang gini, wani nyogok piro. Makanya sama pemerintah saat ini gaji ASN itu dibuat tinggi. Katakanlah sampai 8 juta tadi ya per bulan. Dengan itu harapannya apa? Orang kalau mau disogok 20 juta, itu dalam 3 bulan dia akan melihat uang 20 juta gitu. Harapannya ngapain korupsi segitu. Tapi bisa jadi apa? Itu menaikkan tarif korupsinya, atau kalau memang di pribadi orangnya itu atau oknum-oknum itu ya punya kebutuhan yang harus segera. Jadi wis ora apa-apa kene ono duit sejuta kene tak tampani tak itu loh. Jadi kalau buat saya saat ini kayaknya untuk meresikokan pekerjaan, reputasi dan lain-lain itu butuh uang yang sangat besar yang ada di hadapan saya untuk saya bisa ya wis ora apa-apa lah gitu loh. Jadi saya sampai saat ini meyakini saya nggak akan korupsi. Kalau misalkan kita bisa misalkan ya contohnya ya, yang kepikir tuh, kan selama ini gini, oh misalkan ada order buku nih, oh biar dikasih ke Bontot, Bontot ngasih uang ke saya, ya kan? Maka itu kan korupsi, saya kasih ke Bontot gitu loh. Tapi gimana, uangnya berapa gitu loh. Nah sekarang saya tanya, kamu kebutuhannya apa? Bisa nggak kalau misalkan sebagai caleg itu, saya juga nggak tahu aturannya ini ya, jadi narasumber, katakanlah udahlah ini dibebasin aja, ya kan? Katakanlah nyetak buku undang-undang atau apa. Tapi kita karena punya kemampuan membedah soal hukum atau apa, maka kita menjadi narasumber bedah bukunya itu, gitu loh. Jadi kita enggak usah ngambil uang fee dari pencetakan buku itu, tapi kita ngomong yuk narasumber bedah buku, karena kalau kita berbagi ilmu secara profesional, itu sangat wajar kalau kita mendapatkan profesional fee. Itu. Cuma saya nggak tahu apakah ini berbenturan nggak, maksudnya anggota dewan itu boleh nggak menjadi narasumber di acara-acara gitu loh. Misal, contoh Mas Fajar sama Mas Sigit ini dua teman Bapak yang melakukan tindak korupsi itu. Dan Bapak nggak mau ikut nih. Apa Bapak nggak takut terus dibenci mereka, dijauhin, atau dalam arti lain mereka terus menghindari Bapak? Saya akan dari awal saya duduk, saya akan menjaga supaya saya tidak masuk ke dalam situasi yang saya ngelihat mereka berdua melakukan korupsi. Paham kan? Jadi ada cerita, ya kan? Kapan hari ada itu memang DPRD sebuah kota itu tertangkap tangan bareng-bareng itu. Ada 2 orang yang tidak ikut. Karena lagi ke WC. Gue serius. Loh serius. Itu kejadiannya serius. Oh, serius. Itu Terus? tertangkap tangan karena mereka lagi bagi amplop dan 2 orang ini lagi pipis. Jadi waktu digerebek 2 orang ini lagi di WC. Aman dia karena belum terima amplopnya. Gitu loh. Tapi dari situ saya belajar, dan teman saya udah ada yang jadi anggota dewan juga dan dia bilang, oke, saya nggak mau terima seperti itu. Jadi kepada siapapun kita sudah ngasih pengumuman di depan. Saya nggak mau dan nggak mau terima dan nggak mau terlibat dalam hal seperti itu. Maka kalau memang ada teman-teman yang mau melakukan itu atau apa, tolong jangan di hadapan saya. Karena kalau saya lihat, saya antara akan satu negur atau terpaksa ke WC. Juga ya ngapain gua cepu itu ke WC aja gitu. Nah itu anggaplah cepu ya. Bisa jadi Bapak jadi cepu ya. Nah kalau kita berkaca, ini kalau nggak salah kalimat Panji dulu. Kayak kita di tempat yang kotor, anggaplah septic tank. Masuklah satu lele pengen bersihin tai-tai itu toh Pak. Ketika ya emang lele makan tai ya emang hidup. Tapi ketika tainya lebih banyak, contoh tadi yang Bapak bilang rombongan dan Bapak ini sendiri. Nah bisa jadi lele itu kan mati. Nah Bapak nggak takut mati? Ya kita akan
Justru bedanya kan kalau kita sama lele kan kita punya kemampuan berpikir yang lebih dong. Gitu. Dan harapannya kalau misalkan saya jadi lelenya di situ, ya kan, saya akan cari tempat yang misalkan selokannya ini rodo bumpet sehingga tainya yang kesini sedikit aja gitu. Jadi saya bisa makan terus itu persediaan makannya banyak tapi enggak kebelbekan tai gitu. Nah tinggal kita gimana cari posisi itu, ya kan. Makanya kan sebenarnya sekolah-sekolah kita kan sudah mengajarkan dari kecil posisi menentukan prestasi. Gitu. Asam tisu. Wis tau. Oh saya bebas. Aku mumpung kelingan dan ndak selak ngantuk. Asem. Agak bisa entok mau saurung iklan. Mungkin ini sedikit keresahan yang nyambung dari tadi ada Mas Fajar menginformasikan bahwa menyampaikan kayak miskomunikasi antar pencari kerja dan pembuka lowongan pekerjaan dan terkait skill dan segala macam. Cuman kadang kalau melihat prakteknya mungkin di sekolah-sekolah, sebetulnya dari instansi pendidikan itu, misal di SMA tertentu, SMP tertentu, atau bahkan kampus, mereka menyediakan seperti layanan untuk pelatihan, untuk mengasah skill mereka. Cuman yang menurut saya menjadi ironi, mereka mau melakukan pelatihan tersebut hanya untuk memenuhi standar-standar tertentu, katakanlah supaya lulus harus menggunakan sertifikat ini, sertifikat itu. Nah, maksudnya gimana ya? Gimana mau membentuk yang memang benar-benar punya skill, sedangkan prakteknya aja waktu di lingkup dunia pendidikan masih seperti itu. Boro-boro kita mikirkan nanti outputnya setelah pelatihan gimana, wong pas pelaksanaannya aja masih seperti itu. Itu gimana? Oke, nah ini pertanyaan bagus banget ya. Saya sangat senang di dunia pendidikan sih. Tapi memang dunia pendidikan itu yang paling nggak bisa instan. Dan kadang-kadang yang paling susah berubah itu adalah gurunya. Jadi ini yang juga dirasakan mungkin sama Pak Nadiem, Menteri Pendidikan kita kali ini. Makanya dia bikin sekarang kurikulum merdeka. Dan itu sangat merepotkan guru. Kenapa? Karena tiap guru itu harus tahu ini anak ini sebenarnya skillnya di sini. Ya kan, yang anak A ini seperti ini, anak B seperti ini, dan itu harus dibuat laporannya deskripsi. Karena sekarang sudah tidak diperbolehkan dinilai dengan angka. Gitu loh. Nah itu sangat merepotkan. Tapi maksud tujuan Pak Nadiem itu apa? Bahwa anak-anak ini bisa mengeksplor lalu bisa menceritakan dan dia benar-benar belajar apa yang diminati. Makanya sekarang anak-anak yang sudah kuliah itu kan disesuaikan sama tingkat pendidikannya. Kalau anak TK itu udahlah belajar aja, bermain, ya kan. SD sampai SMP itu mereka sekarang cenderung bikin proyek. Jadi kita kalau dulu zamannya kita kan bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia gitu kan. Sekarang dicampur, bikin proyek yang bisa merangkum bahasa Indonesianya ada, matematikanya ada, agamanya ada dan lain-lain. Gitu. Nah kalau di tingkat mahasiswa itu sekarang enggak harus skripsi. Jadi untuk lulus mahasiswa itu dikasih pilihan, mau skripsi atau mau kerja praktek. Nah kalau udah kerja praktek di perusahaan, dianggap dia sudah memiliki skill. Dan saya pikir itu sesuatu yang jauh lebih real dan praktis. Daripada yang tadi itu, pelatihan-pelatihan hanya untuk dapat sertifikat. Jangankan mahasiswanya, kapan hari waktu sertifikasi guru itu, guru memang mengejar sertifikat, kenapa? Karena butuh untuk kenaikan gaji. Gitu loh. Oke, itu kan sekarang nih Pak yang maksudnya sedang dilakukan. Tapi ini saya pernah punya pikiran pas saya lagi bengong aja gitu. Bisa nggak sih? Kayak maksudnya kadang kan ada anak SMK yang jurusan atau anak kuliah yang tiba-tiba di tengah jalan itu kayaknya aku salah jurusan Ki. Bisa nggak sih kalau dengan yang mungkin nyambung sama kurikulum merdeka yang sekarang dengan lebih mengeksplor kapasitas dan kemampuan anak, apa ya, mungkin dari tingkat SD terus mungkin SMP ke SMK lah, karena kadang kan mereka itu menentukan sekolah berdasarkan itu yang bagus, itu yang udah punya nama. Ini cuma pikiran iseng saya aja, bisa nggak sih emang dari SMP dari ada tes dan segala macam, mungkin dari pihak terkait memberikan saran, kamu bagusnya nerusin di ini, ambil katakanlah jurusan ini, kemampuan ini, itu bisa nggak sih? Ya ini cuma pikiran kosong saya waktu itu aja sih. Saat ini jawabannya bisa. Tapi saat anak-anak SD dan SMP, ya kan, itu sebenarnya masih sangat tergantung sama orang tuanya. Nah, kebanyakan dari orang tua kita saat ini masih memikirkan
kemampuan akademis dan gengsi. Wah, bijine matematika kudu songo. Kalau memang orang tuanya benar-benar berani, saat ini sebenarnya sudah ada jalur homeschooling atau kejar paket. Jadi anaknya suka apa? Oh, suka masak misalkan. Oh, udah sekolah belajar masak aja. Kalau masalah ijazah nanti dibuat kejar paketnya. Tapi berapa banyak orang yang berani ngambil risiko itu? Hanya saja saya bilang apa? Sekarang ada. Itu. Dan di sekolah kami di SMP Mutiara Bangsa itu kita sudah mulai melakukan itu. Anak-anak bikin proyek. Jadi kemarin bisa ada paparan, anak-anak itu disuruh bikin proyek apa yang dia suka, dia bikin sendiri barangnya, dia presentasi, dia cerita ke orang tuanya atau ke orang tua yang datang itu. Berarti ini tetap harus ada apa ya? Bukan kerja sama, obrolan dengan pihak murid, wali murid atau dan segala macam itu ya Pak? Betul, kita harus mendidik orang tua dan kemudian kalau orang tuanya mau, ada nggak sekolah yang seperti itu? Nah, kami menyediakan sekolah seperti itu karena kita bikin sekolah itu panennya nggak bisa dilihat saat ini. Satu generasi, gitu loh. Oke, menarik ini soal pendidikan. Mas Tisto mau tanya? Ya. Oke, nanti habis Mas Tisto saya mau tanya. Silakan Mas Tisto. Oh, tak pikir habis saya, Mas Tisto bisa tanya. Enggak, Mas Tisto dulu. Enggak apa-apa. Nanti pertanyaan saya pamungkas. Terima kasih. Izin bertanya Pak Tony, saya Artisto. Jadi gini, upaya dari pemerintah dari tahun ke tahun itu kan sudah banyak dilakukan di semua bidang termasuk ekonomi, termasuk SDM, termasuk infrastruktur dan lain-lain. Nah, menurut Pak Tony, di Purworejo sendiri itu sebenarnya urgensi yang paling urgent itu apa sih Pak di Purworejo melihat dari sumber daya yang sekarang ada, terus tingkat ekonomi masyarakat, terus infrastruktur dan lain-lain. Menurut Pak Tony itu yang paling urgent itu apa yang di Purworejo perlu digenjot? Itu udah. Oke. Yang pertama itu Pak. Ya. Oke, yang pertama ya. Jadi gini, tiap daerah itu kan ada tujuannya masing-masing. Jadi ada daerah itu juga diklasifikasi. Ada enggak yang masih daerah tertinggal atau daerah miskin dan apa. Nah, karena saya saat ini belum megang datanya, ya kan. Maka sebenarnya saya di legislatif cita-citanya apa? Bekerja sama dengan pemerintah. Saya ingin tanya, pemerintah eksekutif kan, tujuannya sebenarnya apa yang mau dicapai? Karena kami di legislatif itu hanya pengawasan. Jadi kalau dia bilang, oke, saya pengen meningkatkan perekonomian atau SDM, ya kan? Oke, kalau gitu ini KPI-nya apa? Atau tolok ukurnya apa sih? SDM itu dibilang pinter atau kalau ekonomi itu dibilang sudah lepas dari garis kemiskinan, itu ukurannya apa? Nah, dari situ nanti saya akan ngurut ke belakang. Yang sudah kamu lakukan apa? Lalu diawasin. Bener nggak? Kalau misalkan enggak, ya kita berupaya sumbang saran. Gitu loh. Jangan sampai kayak tadi yang di diskusi sebelumnya itu kita bilang, loh kita ini sektor pertaniannya yang besar tapi SMK otomotifnya yang banyak. Nah itu kan enggak sinkron. Maka akan kita sinkronkan artinya, Dinas Pendidikan, coba dibuat SMK untuk pertanian gitu loh. Sehingga sinkron. Itu yang akan saya lakukan. Oke Pak, tak persempit tadi kan saya tanya tentang Purworejo. Nah menurut Pak Tony, kalau di dapilnya Pak Tony nih, Ketua Rejo Butuh Gerabak, itu keadaan masyarakatnya seperti apa dan urgensi yang perlu dilakukan ke depannya gimana Pak? Oke, kalau di tempat saya kecuali di Kutoarjo ya, di Kutoarjo kan sawahnya udah nggak banyak. Tapi di Gerabak sama di Butuh itu kebanyakan masih petani. Dan mereka kemarin bertanya tentang, wah pupuk kok mahal Pak, pupuk subsidi nggak bisa dapat. Nah, saya balik. Saya tanya ke petani, Pak, kalau nggak dapat pupuk subsidi, Bapak tanam nggak? Ya tetap tanam. Nah, berarti kan ada pupuk, nggak ada pupuk subsidi, mereka tanam. Kalau nggak ada pupuk subsidi, mereka pakai pupuk biasa. Lalu saya tanya, kalau pakai pupuk non subsidi, Bapak sebenarnya untung atau enggak? Dan jawabannya mereka, untung, tapi tipis. Ya kan? Nah, berarti saya bilang, berarti sebenarnya Bapak kan pengen menggunakan pupuk subsidi itu untuk memperbesar keuntungan. Benar, ya kan? benar. Nah, saya bilang kalau barangnya sedikit, memang harus dibagi orang banyak. Bisa nggak pemerintah itu hadir memberi fasilitas sehingga
Bapak katakanlah masa kerjanya lebih singkat, bisa golek gawean liane atau nyambi sehingga penghasilannya mereka bisa lebih banyak. Contohnya, kita usahakan traktor, ya kan. Nah, dengan traktor yang biasanya dikerjakan seharian full, macul atau membajak sawah, itu dengan traktor mungkin 1-2 jam selesai. Yang sisanya dia dari 8 jam kerja, 6 jam bisa katakanlah ngarit untuk pakan ternak, dia bisa melihara domba atau kambing, ya kan, sehingga perekonomiannya meningkat. Dan kita bisa bentuk koperasi di daerah sehingga berasnya petani itu terserap dengan harga bagus. Lalu kita paksa ASN untuk beli hasil petani itu dari koperasi sehingga harganya bagus gitu untuk petani. Berarti permasalahan utamanya di apanya itu, Pak? Sebenarnya semua masalah itu memang terkait ekonomi. Kalau ekonominya bagus, biasanya udah nggak terlalu bermasalah gitu lah. Ya, Gimana kita benar-benar. meningkatkan ekonomi lalu meratakan gitu. Tapi kalau dari jawabannya Pak Tony tadi kayaknya berpikirnya petani itu gini. Berarti kan mindset itu, Pak. Ya, betul. Berarti SDM-nya emang tergolong masih. Nah, itu memang kita harus bimbingnya kayak tadi saya bilang, pengangguran suruh langsung kerja yang berat nggak bisa, harus dikasih satu stepping stone yang membantu mereka. Ternyata kayak gini loh, gitu loh. Oh, berarti gini, Pak. Ini pemikiran saya tiba-tiba. Berarti dalam program itu juga ada kurikulumnya berarti ya, Pak? Jadi Harusnya. ada indikator. Kalau udah ini naik tingkat, kalau udah ini Iya, naik tingkat berarti. iya. Kan petani yang istilahnya yang sudah kawakan pasti beda sama yang barusan Ya, belajar. benar, Nah, kita bisa tanya sama petani yang sudah kok dia punya sawah banyak atau bisa ngerjain banyak, kita tanya resepnya apa, lalu kita kopas, kita bagikan ke petani-petani yang lain. Oke. Siap. Terima kasih Pak Tony. Itu yang pertama. Oke, terima kasih. Sabar bro. Yang kedua gini, tadi Pak Tony kata-kata yang sering dilontarkan adalah besok ini yang akan saya lakukan. Nah, kalau itu kan tentang apa namanya perencanaan ya Pak, perencanaan. Nah, sekarang saya mau tanya gimana cara pengawasannya Pak. Kalau program-program yang sudah diusulkan Pak Tony itu sudah diiyakan sama eksekutif, katakanlah begitu. Terus nanti konsep pengawasan yang ingin Pak Tony terapkan itu bagaimana? Oke, pengawasannya saya akan ngajak masyarakat. Makanya saya lewat media sosial, saya akan bikin konten ini loh, yang saya kerjakan. Karena selama ini apa? Teman-teman ini selama ini kan nggak pernah tahu Dewan itu gaweannya ngopo toh. Mereka bilangnya rapat, lalu kunjungan kerja, reses, kadang-kadang main game di ruang rapat. Aduh, aku keceplosan ya. Kini wis ngene loh. Tapi, nah itu loh, itu kan oknum. Iya, benar. Nah, jadi saya justru pengen menampilkan ini loh. Karena banyak sekali teman-teman yang saya tahu, adalah, mungkin nggak banyak ya, tapi ada teman-teman yang sudah bekerja, tapi karena keterampilan komunikasinya tidak baik, ya nggak diketahui sama masyarakat. Nah, ini kan sangat sayang. Sehingga yang terpilih cenderung yang cuma bagi-bagi uang aja. Oke. Gitu loh. Berarti Pak Tony akan berkolaborasi dengan teman-teman, utamanya teman-teman pegiat media, termasuk semacam Oh iya, akun-akun seruang. ya. Loh iya, saya Ruang komedi. sangat justru kalau saya udah duduk di dewan, ya kan, yang saya harapkan ini seruang katakanlah manggil, aduh saya kesulitan nih manggil DPRD komisi 1, 2, 3 atau 4 karena saya udah kenal sama Mas Fajar, bisa dibilang aku mau dicari lah yang komisi bidang ini, oke tak panggilin sebagai narasumber. Oh, ya kan, oke, lalu bisa dioncei kayak saya ini sekarang ini. Gitu loh. Karena kan kebanyakan yang terjadi itu, saya bicaranya juga oknum ya Pak. Di beberapa kasus itu kan mereka sudah, netizen atau masyarakat sudah berupaya untuk ikut mengawasi program. Tapi kan di jalan, loh kowe iki sing upload koyo ngene sing ngakon sapa? Take down. Nah kayak gitu. Itu mungkin besok perlu jadi tambahan ini Pak, program di dalam apa namanya poskonya Pak Tony itu. Karena posko itu akan sangat berjalan mulus kalau misalkan banyak yang berkolaborasi. Nah, sing arek berkolaborasi iki cekelane nang sopo, nah itu yang mungkin yang perlu di itu Pak. Berarti maksudnya aku kon backingi Yo, teman-teman iya, ya. Pak. Itu maksudnya. Justru saya pengen, katakanlah kalau Anda pengen penasaran, pengen lihat apa sih yang ada di dalam ruang-ruang dewan itu,
utuslah saya untuk ngintip ke sana. Nanti tak ceritani. Gitu loh, ya kan? Nah, seperti itu loh. Siap, siap, siap. Mungkin gitu. Terima kasih Pak Ya, Tony. terima kasih. Ini sampai jam berapa ya? Udah mau selesai. Sampai nasi gorengnya keluar. Oh, udah keluar Pak. Lu wis tek. Udah keluar. Ini pertanyaan terakhir Pak, yang ini juga jadi concern banyak orang dan bisa disebut darurat. Tapi kita bicara di lingkup kecil aja di Purworejo. Memang belum ada datanya. Tapi apa yang bisa dilakukan Pak Antoni sebagai caleg ataupun nanti sebagai anggota DPRD tentang pinjol dan judi online? Apa yang bisa dilakukan dari sisi anggota DPRD? Maksudnya untuk hari ini sudah darurat sekali, hari ini, apalagi besok. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk pinjol dan judi online ini kan masalah nasional, ya kan. Kita di Purworejo, saya cuma bilang gini, kalau dipikir-pikir secara nalar, orang terjerat pinjol itu kenapa? Belum tentu. Kadang karena butuh duit cepat. Ya. Dan dia enggak bisa mengakses perbankan. Oke. Ya kan? Nah, maka bisa enggak kita koordinasi dengan BUMD atau bank atau koperasi di daerah sini di Purworejo untuk memberikan akses. Contoh paling gampang, ya toh. Setelah jam 5 bank tutup. Ya. Ya kan? Nah, kadang-kadang kan orang yang jangankan mau pinjam, mau naruh uang aja kesulitan. Betul kan? Ya. Maka kalau kita bisa kolaborasi sama karyawan koperasi atau bank daerah, ya kan, bisa nggak ada kayak loket atau apa yang buka agak sore atau bahkan dia keliling. Sehingga kalau orang butuh minjem ataupun narik uang itu bisa. Itu untuk pinjol. Kemudian kita akan lihat aksesnya karena sebentar lagi NPWP itu akan digabung dengan KTP. Oke. Jadi saat ini saya sangat menunggu-nunggu nih. Begitu itu langsung gabung, maka data perpajakan akan semakin luas dan akan kelihatan orang yang bisa minjem itu harusnya biasanya punya usaha karena pinjol-pinjol itu bukan sembarangan ngasih pinjaman. Anda masukin data nomor telepon, itu dia di sana sudah scraping data dari semua yang pernah Anda akses mungkin dari nomor itu, maka akan terekam lalu terbentuk data ini bisa mampu diperkirakan bisa mampu ada pinjaman sekian. Makanya angkanya bervariasi. Oke. Ya, maka orang itu pasti ada usahanya atau pernah belanja sesuatu yang dia mampu beli. Oke. Itu. Nah, supaya tidak terjerat lagi-lagi ya edukasi. Tapi itu tadi akses diperbesar, ya kan. Lah kalau masalah judi online itu memang satu kebiasaan, kedua ya memang perlu edukasi. Orang pengen cepat sugih kan dengan cara itu gitu loh. Lalu yang ketiga, biasanya harus dikasih kesibukan. Jadi emang ya kadang-kadang kebanyakan yang terjerat itu nganggur. Oke. Karena ada kerjaan, pengen cepet sugih apa? Mbok-mbok gitu loh. Maka selain kita edukasi, kita carikan solusi tadi. Iya. Kerjaan gimana nih? Bisa nggak kita bikin yang dia bisa mampu kerja sesuai speknya dia lah gitu loh. Oke. Itu. Oke. Luar biasa malam hari ini sudah dikuliti habis-habisan. Iki sampai kemeringet iki aku koyo ujian we. Tapi ngomong-ngomong tadi yang soal korupsi 2 orang di WC itu, besok ada caranya. Uangnya taruh di WC ya. Jadi kan kita tahunya dia ke WC, Pak. Iya. Kan? Sesuk duitnya ning WC sesuk. Closing speech, monggo Pak Antoni. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan malam ini dan saya sangat berharap sebenarnya banyak ruang-ruang yang memberi kesempatan untuk diskusi seperti ini. Jadi para caleg ataupun wakil rakyat yang sudah jadi itu bisa duduk bersama rakyat lalu ditanyai, paling enggak mungkin ya kalau enggak dimintain pertanggungjawaban langsung lah ya, paling enggak ditanyain, Mas janjane kowe iki nang anggota dewan ki ngopo wae to gaweane, kok aku cek kangelan golek kerja atau apa gitu, sehingga rakyatnya bisa curhat. Nah selama ini emang susah kenapa? Karena rasanya terputus di ruang dewan, makanya saya akan mendekat dengan mendirikan posko, baik posko fisik maupun posko online. Dan saya harap teman-teman tanggal 14 Februari tetap nyoblos. Karena apa? Karena golput itu tidak akan merubah situasi. Hanya dengan peran aktif kita bisa merubah sesuatu. Itu demikian, terima kasih.
Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Antoni. Nah, mungkin besok nextnya bisa caleg lain tapi jangan yang satu dapil Pak. Yo. Gitu. Iya, boleh difasilitasi nanti Pak Antoni yang. Siap, boleh. Ya, jadi mungkin itu ya sesi diskusi kali ini. Mungkin buat teman-teman yang nonton ada keresahan-keresahan lain bisa tinggalkan di kolom komentar. Besok akan direspon lagi. Atau buat caleg-caleg lain, atau mungkin buat pejabat-pejabat lain yang mau kita perlakukan seperti ini juga kami siap-siap aja. Siap-siap aja. Boleh. Pembuktian nanti battle sama Pak Antoni. Jangan, mohonnya sama Antoni toh. Ya kalian siapapun kalau berani mengajak duduk kami seperti ini, ayo. Ayo. Ya boleh ya. Boleh banget. Pak Antoni duel sama siapa, kita jejerin 2 orang. Boleh. Boleh. Mungkin. Nah itu. Mungkin itu aja ya untuk sesi kali ini. Jangan lupa buat teman-teman yang ada keresahan langsung aja tinggalin di kolom komentar. Nanti mungkin akan direspon langsung sama Pak Antoni entah lewat video atau apapun itu, sampaikan aja keresahan kalian. Benar. Kita doakan yang terbaik semua untuk Bapak Antoni dan untuk daerah tercinta kita ini, Purworejo. Asik. Oke, mungkin itu aja dari kita semuanya. Sampai jumpa dan Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. kalau menyinggung ya sengaja dari bontot. Aku mana ya backingan kita ini. Urung tadi wis kon dadi backingan. Oke, sampai jumpa. Dadah.